Pemirsa, kabar duka dan isak tangis kini menyelimuti pasangan selebriti Lady Nayoan dan Randy Kiarnet. Ibunda tercinta Lady Nayoan mengembuskan nafas terakhir tepat pada Senin malam 24 Agustus 2026. Di balik kepergian sang bunda, tersimpan kisah perjuangan yang begitu luar biasa dan mengundang rasa haru. Sejak 2023, Rima Sania Ponto, ibunda Lady Nayoan, diketahui harus berjuang melawan kanker adenokarsinoma atau kanker ginjal. Bahkan ginjal kanannya pun harus diangkat setelah kanker tersebut sempat menjalar ke kandung kemih. Namun, sang ibunda merupakan sosok wanita yang tangguh bagi Lady. Meski harus menjalani 14 kali kemoterapi dan 33 kali radiasi, mendiang pun tetap menunjukkan semangat hidup yang begitu tinggi. Jadi sebenarnya emang dari 2023 mama emang sakit gitu, tapi puji Tuhan mama bisa bertahan ya sampai sekarang 2026. Tapi memang sebulan terakhir ya, sebulan terakhir kesehatannya menurun ya 24 jam 7.23 malam mama membuskan nafas terakhir. Sampai akhirnya maksudnya biar berjalan aja, ternyata ada batunya di dalam. Batunya cukup besar, batunya 5 cm ada di dalam ginjal mamaku tahun 2023. Jadi ginjal kanannya itu saat itu juga langsung diangkat. Jadi mama dari 2023 hidup dengan satu ginjal, tapi ginjalnya sehat. Karena mamaku tuh bisa dibilang mamaku tuh mujizat ya, bisa dilihat nanti kalau misalnya sempat. Mamaku tuh rambutnya banyak, kemo 14 kali kemo dan 33 kali radiasi, rambutnya hanya rontok tapi nggak botak. Tuh, dan benar-benar semangat hidupnya tinggi banget. Jadi kayak orang nggak sakit. Rata-rata kalau ketemu teman-teman di gereja di mana, ini mamanya sakit, iya, nggak kayak sakit ya gitu. Kehilangan mendalam ternyata tidak hanya dirasakan oleh Lady, namun juga sang suami Randy Kiarnet. Bagi Randy, mendiang bukanlah sekedar ibu mertua, melainkan sosok ibu yang begitu hangat, memberikan rasa nyaman layaknya sebuah rumah, serta menjadi penguat iman yang senantiasa mendukung perjalanan pelayanan Randy sebagai seorang hamba Tuhan. Randy bahkan menyimpan kenangan manis dan pesan terakhir saat sang mama selalu meminta didoakan olehnya agar bisa segera sembuh. Kini, meski teramat berat melepas kepergian sang mama tercinta, apalagi tepat 1 bulan menjelang hari ulang tahunnya, Lady dan Randy memilih untuk ikhlas. Mendiang yang meninggalkan 5 orang anak dan 3 cucu ini rencananya akan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman keluarga di daerah Tambun pada hari Kamis mendatang. Senang aja gitu, senang aku tuh kayak mama tuh senang, aku tuh kayak bilangnya gini, mama senang Randy tuh jadi pendeta, doain mama dong setiap kali datang tuh yang selalu kayak mau pas lagi baru nyampe rumah atau bisa mau pulang tuh pasti pegang tangan ini, doain mama dong biar mama nggak sakit, biar mama sembuh. Itu sih, jadi kayak dia tuh orang yang sangat, salah satu yang berpengaruh banget nyemangatin aku setelah Lady tuh untuk ikut terus jadi hamba Tuhan, pelayanan, pastoral, semuanya ya mama gitu yang nguatin aku juga. Mama tuh mama sweet, terus orang yang bisa dibilang tuh orang tuh gampang nyaman. Aku dulu pertama kali kenal sama Lady, saya pacaran sampai awal nikah, mertua yang selalu tuh aku kangenin gitu loh. Kalau misalnya aku ketemu udah berasanya rumah aja. Badai hukum kini tengah menerpa presenter kondang Ruben Onsu. Bagaimana tidak, Ruben kini resmi berstatus sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dana investasi yang nilainya mencapai 4,4 miliar rupiah.
Menanggapi kasus ini, Maci Ahmad selaku kuasa hukum Ruben Onsu menegaskan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif dan tidak akan main api dalam persoalan ini. Meski sempat menyayangkan bahwa saat dibuat kerjasama tersebut tidak ada pendampingan hukum maupun perjanjian tertulis yang dipegang oleh Ruben. Tapi pihak Ruben Onsu enggan menyalahkan pelapor, tapi justru terus membangun komunikasi demi mengupayakan jalan keluar secara kekeluargaan atau restoratif justice. Pelapor dan ini kan pelapor ini bukan yang bekerja sama langsung ya. Pak Priyatno ini bukan bekerja sama langsung. Ada dokter lah ya, dokter D, dia di mana kerjasama dengan klien kami, kerjasama bisnis tentunya, ya investasi. Tapi kami juga tidak mau berbicara pokok perkara terlalu jauh karena ini sudah sampai masuk ke ranah tersangka yang saat pendampingan pembuatan kerjasama itu tidak didampingi oleh orang yang mengerti hukum. Jadi di sini klien kami sendiri ya, kami juga sangat sayangkan dan klien kami juga tidak memegang kontrak kerjasamanya sampai saat ini. Saat kami kemarin bertanya mana kontraknya biar kita pelajari, tidak memegang. Jadi klien kami ya secara nggak langsung sudah mempercayakan lah dan kepada rekan bisnisnya. Tapi kami juga tidak menyalahkan juga pada pelapor. Bahkan juga kami berterima kasih kepada kuasa pelapor Bang Ramzi, Saudara Ramzi Babut, yang sudah semenjak saya memegang perkara, saya sudah berkomunikasi dengan beliau dan sepakat mengedepankan sisi-sisi humanis dan mengedepankan perdamaian. Apabila nanti ditemukan titik temu dan benang merah untuk berdamai. Ya, Ruben Onsu harus menemui daripada pelapor, bagaimana ini dibicarakan, tentunya kerugian-kerugian daripada pelapor, ya kalaulah terjadi perdamaian atau musyawarah, maka restoratif justice adalah dikedepankan. Polri juga saya yakin menunggu, apabila memang Ruben Onsu berniat baik untuk menyelesaikan ini, maka tentunya pelapor bisa mencabut. Karena delik aduan ini bisa dicabut, karena tergantung daripada pelapor. Selain Ruben Onsu, pemirsa, masih seputar isu uang. Sorotan tajam beberapa waktu terakhir ini menyorot kepada nama Giorgio Antonio alias Gio. Teman dekat Sarwenda ini beberapa hari belakangan namanya pun viral karena dituding terlibat utang masa lalu. Viralnya nama Gio pun karena adanya sebuah rekaman suara diduga dari Nikita Mirzani dari balik jeruji besi Rutan Salemba. Menanggapi viralnya voice note tersebut, kuasa hukum Nikita, Andi Syarifuddin pun membenarkan kalau itu benar voice note atau rekaman suara dari kliennya. Namun menurutnya, bukan tanpa alasan Nikita berteriak lantang di unggahan tersebut. Menurut pihak Nikita, pasalnya Gio pun diduga sangat susah dihubungi dan selalu menghindar. Bahwa terkait masalah voice note itu saya kebetulan Niki ada menghubungi saya melalui fasilitas komunikasi yang memang sudah disiapkan di rutan ya. Sebenarnya kalau kita berbicara latar belakang adalah kalau menurut Nikita bahwa itu adalah utang piutang lah ya, yang bahwa benar pernah orang itu meminjam uang, itu menurut Nikita ya, sebesar 200 juta. Itu yang melatar belakangi. Dan kedua, kenapa ditagih ya? Kenapa ditagih melalui online ya? Sesuai dengan pernyataannya Nikita bahwa itu sudah berkali-kali ya ditagih ya. Baik itu melalui telepon ya, WA, DM, tapi tidak pernah ditanggapi. Ya, sehingga karena itu adalah hak, tentu Nikita juga melakukan penagihan melalui online itu.